Ya, halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di QID Media. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan jalan-jalan sedikit sambil saya akan sharing tentang feel berkendara dan impresi saya ya terhadap Mio Gear tahun 2023. Kita mulai jalan ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya. Ya, sebagai catatan ya teman-teman, saya menggunakan motor ini sudah 1 bulan untuk operasional bekerja ya, karena Jakarta udah makin macet, kemudian jarak tempuh yang juga tidak dekat begitu ya. Kalau menggunakan mobil saya lebih banyak terjebak oleh macet. Nah, saya mencoba berbagi ke teman-teman tentang rasa berkendara dan apa yang saya rasakan sih pada saat mengendarai Mio Gear. Kita sebutnya Mio Gear ya, karena tulisan Mio nya masih tertera, meskipun Yamaha sepertinya ingin memperkuat brand dari Gear itu sendiri. Nah, kali ini kita tidak membahas Kawasaki Versys, karena keseharian saya lebih banyak menggunakan motor ini untuk operasional, karena cukup membantu ya teman-teman, efektivitas waktu, kemudian konsumsi bahan bakar, kemudian pada saat menghadapi macet juga nggak kagok gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi saya baru saja mengantar anak saya sekolah, jadi sekalian pulang untuk ambil mobil karena saya harus bepergian ke luar kota hari ini. Saya ingin membagikan buat teman-teman. Nah, motor ini saya dapatkan 1 bulan lalu ya teman-teman, dengan kondisi baru. Saya akan coba bagikan apa aja sih yang saya rasakan, baik itu nilai plusnya maupun yang saya rasa ada kekurangannya. Nah, tapi disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya bagikan ini benar-benar yang saya rasakan aja ya teman-teman. Saya gak memihak salah satu brand tertentu, karena saya di rumah juga menggunakan Honda Beat, kemudian saya juga mempunyai kendaraan 250 cc. Jadi saya rasa saya mencoba untuk membagikannya berdasarkan apa yang saya rasakan ya. Oke, mungkin saya mulai dari yang pertama, soal rasa berkendaranya. Motor ini cukup stabil, enak juga. Tarikan di awal, karena mungkin dia juga cc nya 125 cc ya, dibandingkan kompetitornya yang sejenis atau setipe 125 cc, sehingga tarikannya lumayan, nggak sampai apa ya, berat di awal gitu ya, karena matic. Kemudian pada saat dikendarai, motor ini cukup stabil, dan mungkin di analisis ala-ala saya, rangkanya ini lebih rigid ya, sehingga lebih nyaman untuk dikendarai gitu, berasa firm rangkanya. Pada saat kita pakai untuk belok-belok, kemudian kecepatan agak tinggi, kita harus menikung, itu pantulan-pantulan yang tidak perlu itu tidak muncul ya teman-teman. Pantulan dari shock breakernya itu berasa masih nyaman, sehingga kita bisa dengan stabil mengendalikan motor ini. Motor ini mesinnya cukup halus dengan karakteristik Yamaha. Jadi suara mesin Yamaha ini kalau menurut saya khas ya, karena
baik yang dari CC 125, 155, kemudian mungkin juga 250 ya untuk X-Max. Itu karakter suaranya mirip-mirip, cukup halus juga, tidak yang kasar gitu ya. Jadi kita sampai akhirnya waktu berkendara menjadi tidak nyaman, ataupun pada saat macet tidak nyaman gitu. Konsumsi BBM saya belum mengukur pastinya ya teman-teman, cuman ya standar skutik menurut saya ini cukup irit, karena dalam seminggu saya baru bisa berpergian sekitar 100 kilo lebih ya untuk pulang pergi. Itu pun saya baru mengisi bensin super dari Shell itu sekitar 50 ribuan, dan saat ini masih full ya. Ini sudah hari keempat dalam minggu ini. Itu masih, jarum masih menunjukkan di 4 bar, 4 atau 5 ya, kalau 4 ya, 4. Jadi mendekati full, bukan mendekati, malah full ya, kalau teman-teman bisa terlihat ya. Kemudian apa lagi ya yang saya rasakan? Oh ya, dari sisi rem juga cukup pakem, rem depan, rem belakang, ciri khas Yamaha juga. Nggak yang terlalu pakem, karena motor ini kan sebenarnya motor kecil, jadi memang pakem dalam arti nggak terlalu menggigit sampai motor kita harus drastis berhenti gitu ya. Motor ini adalah motor kecil, jadi sudah pas lah settingan remnya ini untuk kebutuhan motor ini. Ya lanjut teman-teman. Apalagi ya yang menjadi poin plus, dari sisi handling juga cukup baik, karena ban yang disematkan di velgnya itu cenderung melebar ya teman-teman. Meskipun ukurannya sih standar ya, velg 12, tapi ukurannya cenderung lebar tapaknya. Untuk bagasi dari motor ini memang kecil kalau New Gear, karena di bagasinya sendiri diletakkan aki, sehingga harus berbagi, tidak terlalu besar ya. Mungkin untuk kita meletakkan jas hujan atau barang-barang kecil yang minum, yang kalau kita akan letakkan di bagasi itu masih bisa, tapi relatif kecil ya dibandingkan skutik-skutik yang lain yang cenderung besar. Kita bisa meletakkan helm, kemudian jas hujan gitu ya. Jadi kalau gear ini relatif kecil. Nah, mungkin kita lanjut ke kekurangannya ya, kekurangan versi saya ya, yang saya rasakan itu yang paling berasa adalah shock breaker depan teman-teman. Shock breaker depannya ini menurut saya bukan keras ya, tapi kayaknya travel range-nya terlalu pendek, sehingga pada saat bertemu dengan polisi tidur ataupun speed trap yang kecil-kecil itu berasa udah mentok gitu teman-teman. Jadi agak jedak-jeduk juga gitu. Jadi terkadang kita kalau agak sedikit terlupa mengurangi kecepatan, itu agak berasa ceduk gitu ya. Tapi mungkin itu adalah kompensasi dari stabilnya motor ini, sehingga travel apa ya, saya bilang travel range ya, saya dikoreksi kalau saya salah. Jadi di shock breaker depannya itu memang relatif pendek teman-teman.
Jadi pada saat melewati lubang ataupun polisi duduk itu berasa sekali jeduk-jeduknya ya. Dan tangan kita tuh kadang-kadang kalau jalanan agak kasar itu berasa sekali di tangan. Kemudian berikutnya nggak esensial sebetulnya dari sisi spion. Kalau teman-teman bisa lihat, spionnya ini agak pendek ya teman-teman, sehingga kalau kita akan melihat objek di belakang kita harus agak sedikit nengok supaya terlihat jelas gitu. Jadi cukup seperti kalau dari sisi sudut pandang saya, tangan atau badan saya ini sudah menutup hampir seperempat dari spion ini, sehingga kalau mau melihat lebih luas harus diarahkan ke sisi luar. Sementara kalau sisi luar jadi tidak terlihat juga teman-teman, sudutnya kurang pas lah, menurut saya kurang panjang ya. Meskipun spion aftermarket yang panjang juga tersedia, cuman ini kan bawaan standar, jadi saya coba mengomentari saja dari apa yang saya rasakan. Kemudian yang berikutnya, poin yang saya rasa agak sedikit mengganggu ya teman-teman, tapi gimana ya. Ya, berikutnya ada satu poin yang mungkin masih menjadi pertanyaan dan perlu saya rasakan lebih lanjut ya teman-teman. Kalau di kondisi macet tuh kadang-kadang saya merasakan mesinnya kayak sedikit agak gantung gitu teman-teman, agak berasa geredek gitu ya. Jadi misalnya macet, kita baru bisa buka gas di angka misalnya maksimal 10 km per jam ya, itu agak mesinnya kayak ada berasa geredek, tapi memang belum kasar ya teman-teman. Atau memang itu jangan-jangan settingan ECU atau CVT-nya ya, jangan-jangan. Nah teman-teman kalau tahu bisa kasih masukan ya, kenapa gitu. Tapi itu hanya di kecepatan rendah ya teman-teman. Jadi itu yang paling berasa kalau pas kondisi macet, kemudian kita mungkin konstan di 5 atau 10 km per jam sekitar 15 detik, itu berasa sekali mesinnya itu geredek gitu. Tapi kalau kita langsung buka gas dan melaju itu tidak menjadi masalah, nggak begitu berasa meskipun kita dari kecepatan rendah sebelumnya. Ya, jadi kira-kira itu ya teman-teman apa yang saya rasakan pada saat mengendarai motor ini selama pemakaian 1 bulan. Nah kesimpulannya, kalau untuk saya pribadi, motor ini cukup enak untuk keperluan sehari-hari ya, untuk operasional. Kita harus mondar-mandir, kemudian dari segi konsumsi bensinnya juga masih membantu kita juga, tidak seboros kalau kita menggunakan mobil ya. Memang nggak apple to apple, tapi itu kan bagian dari upaya kita agar kita itu efisien juga efektif. Jadi kerja juga nggak sampai telat-telat, tapi kita juga tidak harus boros biaya ya. Ini cukup membantu. Rasa berkendaranya juga enak, tarikan juga mumpuni lah untuk sekelas Kutik ya. Memang kan ini bukan motor untuk kebut-kebutan, jadi kalau dibilang tarikan ya bukan tarikan untuk keperluan balap ya, untuk kebut-kebutan, tetapi ya lumayan lah kita kalau ingin melaju dari nol itu terbantu banget gitu. Dan kalau boleh memberi saran untuk teman-teman yang sedang mencari motor skutik, motor ini layak untuk dipertimbangkan ya teman-teman. Tapi itu juga kembali lagi soal selera, soal style berkendara. Dan tadi yang saya jelaskan itu juga tentunya sangat dipengaruhi cara berkendara saya juga, nyamannya seberapa, karena setiap orang pasti akan punya cara berkendara yang berbeda-beda. Tentunya juga punya dampak yang berbeda ya terhadap rasa berkendara motornya.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video sharing penggunaan New Gear tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai catatan, ini hanya untuk sharing saja. Saya tidak memihak salah satu brand tertentu. Jadi kalau ada yang kurang pas, saya juga sangat senang kalau teman-teman mau mengkoreksi. Kemudian kalau ada saya yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kita saling berbagi. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe untuk terus mendukung channel ini berkembang. Dan pastikan teman-teman akan mendapatkan update tentang video-video berikutnya. Oke, kita akan berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.